Oke, laptop convertible 2-in-1 adalah laptop yang disukai sama orang-orang produktif karena dia bisa jadi tablet, bisa jadi laptop. Nah, masalahnya banyak laptop convertible 2-in-1 yang menurut saya masih banyak jebakannya. Jadi memang dia convertible tapi spesifikasinya kayak kentang, nanggung gitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas laptop convertible 2-in-1 yang menurut saya terbaik lah ya di kelasnya. Dan perkenalkan, ini adalah XP Spectre 14X360. Gak ada jebakannya. Jadi kalau kalian adalah seorang mahasiswa baru ataupun lama, terserah, terus juga kalian seorang dokter, terus pekerja kantoran, dan kalian suka mobile, saya bisa merekomendasikan XP Spectre X360 ini kepada kalian. Cuman kalau kalian adalah mahasiswa lama dan lamanya ini karena kalian suka ngegame, ya ini bukan laptop buat kalian ya. Cocoknya itu ya Victus, kalau nggak Victus ya Omen, yang memang segmentasinya buat gaming. Kalau laptop ini segmentasinya pokoknya buat orang yang suka mobile, portabilitas, ringan, dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Tapi ngomongin nyaman, saya jadi keinget sama kartu provider saya, yaitu Livon. Saya milih Livon untuk digunakan sehari-hari karena daftar dan aktivasinya itu nggak ribet. Semua bisa dilakuin dari rumah. Kita tinggal buka websitenya livon.id, pilih paket yang kalian mau. Di sini saya pilih paket PowerGo yang harganya 50.000 dan itu udah dapat kuota 20 GB untuk sebulan. Terus kalau kita udah beli, tinggal tunggu aja, dia bakalan dikirim ke rumah. Untuk ongkirnya kita nggak usah khawatir karena kita dapat gratis ongkir untuk pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Satu hal lagi yang nggak perlu kita khawatirin adalah soal kuota, karena Livon ini punya fitur yang namanya data rollover. Jadi kuota kita yang sisa di bulan berikutnya itu nggak bakalan hangus, tapi bakalan disimpan dan sampai 1000 GB. Jadi caranya ya kita tinggal beli paket lagi untuk tambah masa aktif, dan kuota sebelumnya itu akan otomatis ditambahkan dengan kuota yang sekarang. Jadi nggak ada lagi yang namanya kuota hangus ataupun kuota hilang karena bakal disimpan di situ sampai 1000 GB. Kapanpun itu masih kesimpan dengan fitur data rollovernya. Untuk link Livonnya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi, dan sekarang kita balik lagi untuk bahas laptopnya. Untuk sebuah laptop portable, biasanya yang akan orang perhatiin adalah desainnya, karena itu bakalan dipakai di mana-mana. Karena kalau desainnya bagus, mereka bakal lebih tertarik buat cari tahu lebih dalam kayak XP Spectre ini. Bodi dari laptopnya memiliki game cut design, yang kata XP ini artinya bagian di ujung bodinya dipotong menyerupai permata. Biasanya kan laptop-laptop premium itu pasti pakai aluminium, dan ini untuk bahan materialnya dia pakai aluminium. Tapi kalau aluminium itu biasanya bakalan tajam ya. Tapi sama XP di bagian bawahnya dibikin rounded, jadi nggak terlalu tajam. Kalau misalkan kepentok nggak bakalan sakit. Dan di bagian atasnya ini malah di game cut lagi, jadi bukan rounded kayak bagian bawahnya. Dan saya suka sih ya, desainnya lebih terlihat mewah gitu aja sekarang. Dan kalau misalkan laptopnya posisi tertutup dengan game cut-nya ini, wah jadi terlihat lebih elegan. Laptop ini warnanya hitam, XP namain warnanya dengan Nightfall Black, dan dia punya aksen warna chrome gold yang bikin laptopnya kelihatan lebih premium dan berkelas. Kalau saya perhatiin dari Spectre 6 tahun lalu, untuk warna dia tetap menggunakan warna yang aman, warna yang everlasting, yang feel-nya mahal dan berkelas, sedangkan yang berubah adalah bagian-bagian desainnya. Jadi kalau untuk logonya sih ya XP itu kayak gini dari dulu, cuman bedanya kalau di XP yang seri high-end itu dibikin lebih simple dan warna chrome-nya juga dibikin leby bagus. Desainnya juga nggak cuma dari kotak biasa diubah jadi game cut, tapi posisi port juga diubah. Sisi-sisi game cut laptop ini diisi sama port audio jack 3,5 mm di sebelah kiri atas, dan di bagian kanan atas ada USB-C Thunderbolt 4. Tapi portnya nggak cuma itu aja, untuk di bagian kanan ada dua port USB-C Thunderbolt lagi yang udah support power delivery dan juga DisplayPort. Lalu di bawahnya ada slot micro SD card, sedangkan di bagian kiri selain ada audio jack, ada juga port USB-A 3.2 Gen 2 dan didesain flap agar terlihat lebih tipis. Ngomongin soal tipis, untuk dimensinya ini ketebalannya nggak sampai 2 cm, jadi cuma 1,69 cm, dan untuk bobotnya ada di 1,38 kg. Memang dari sini terlihat ya, karena tebelnya cuma 1,69 cm, makanya port yang disediain pun nggak bisa terlalu banyak. Tapi karena XP nyadar portnya nggak bisa banyak demi memenuhi syarat ketebalannya Intel Evo, mereka sudah sediain port hub dalam paket pembeliannya, dan isi portnya ada USB-A 2.0, USB-A 3.2 Gen 1, dan port HDMI. Sayangnya port tambahannya tadi nggak ada port LAN ya, karena kalau saya pribadi walaupun saya suka mobile, saya lebih percaya kalau misalkan internet itu pakai LAN karena koneksinya bakalan lebih stabil. Dan tadi kan saya bilang kalau dia harus memenuhi syarat Intel Evo dari segi dimensi dan juga ketebalan. Dan karena Intel Evo sebenarnya bukan hanya dimensi dan juga bobot aja, tapi Intel Evo itu ada banyak banget syarat yang harus dipenuhi sama vendor. Dan untuk XP ini karena udah ada base Intel Evo-nya, jadi semuanya udah terpenuhi. Contoh
Contohnya kayak dari sisi layar. Layarnya ini memiliki ukuran 13,5 inch touchscreen. Biarpun namanya XP14 dan agak melanggar ya karena 13,5 ke 14 inch. Jadi ini agak unik ya. Biasanya kan XP14 itu berarti dimensinya 14 inch, tapi ini 13,5 inch ya, selisih 0,5 inch. Ya masih gak apa-apa lah. Bicara soal ukuran layar untuk sebuah laptop convertible 2-in-1, ukuran layar 13,5 inch adalah ukuran yang paling pas. Karena kalau saya baca-baca di forum, kebanyakan orang kesusahan menggunakan laptop convertible 2-in-1 dengan layar yang lebih dari 13,5 inch karena terlalu besar. Jadi buat ukuran layar kalau saya baca-baca di forum sih dia udah pas. Selain ukurannya yang pas, layarnya ini juga udah touchscreen yang bisa kita operasikan dengan tangan ataupun pen stylus yang sudah sepaket juga dengan laptopnya, yaitu XP Rechargeable MPP 2.0 Tilt Pen. Wah, namanya panjang ya. Dan sesuai namanya, MPP, pen ini support dengan Microsoft Pen Protocol yang pressure point-nya mencapai 4096 pressure sensitivity. Yang artinya pennya ini paling akurat dan responsif menurut MPP, Microsoft Pen Protocol. Intinya kalau pressure sensitivity itu semakin bagus, semakin gede dia semakin bagus. Jadi kalau misalkan kita tarik garis tipis, dengan pressure yang nggak terlalu kencang dia akan tipis, tapi kalau kita tahan, kita tekan lagi pressernya, dia akan bikin garis yang tebal. Intinya seperti itu. Tapi memang pada saat saya coba pennya untuk nulis di pen, dia benar-benar responsif dan akurat sesuai klaimnya MPP tadi. Terus nggak cuman gitu aja, biasanya kalau kita nulis di kertas, kebiasaannya adalah telapak tangan bagian bawah nempel di kertas untuk nompang bolpen. Nah, kebiasaan itu kalau misalkan kita bawa ke laptop dan laptop tersebut nggak support dengan fitur yang namanya palm rejection, jadi dia ketika palm kita nempel itu akan kegeser-geser. Tapi untuk XP Spectre ini enggak, karena dia juga udah punya fitur palm rejection. Jadi intinya ya kayak gambar di kertas saja tanpa khawatir telapak tangan kita bakalan mencet-mencet yang lain lagi. Terus kalau untuk aspek rasionya, laptop ini ada di aspek rasio 3:2, resolusinya Full HD, yang mana membuat layar ini tampilannya lebih luas secara vertikal, lebih nyaman juga kalau dipakai bekerja, dan touchscreen-nya sendiri pun saya udah gunakan, saya udah coba, nyaman dan responsif. Terus untuk brightness kita udah tes sendiri, cuman kita tesnya indoor, dan ketika kita tes pakai device kita, terbacanya itu di brightness 100% dia ada di 329 nits. Dan udah cukup terang sih ya kalau misalkan kita pakai di indoor. Dipakai di outdoor pun menurut saya brightness-nya juga masih gak silau gitu. Jadi gak kalah dengan terik matahari. Jadi kalau kalian lihat sekarang kan udah ada lampu yang langsung mancar ke sini tuh. Jadi kalau misalkan kita lihat dia masih oke-oke aja untuk brightness-nya. Terus kalau untuk color game mode-nya dia dapat itu 92% untuk sRGB-nya, Adobe RGB 68% dan NTSC-nya di 64%. Jadi kalau buat warna, kalau kita pakai pekerjaan sehari-hari seperti nyatet, browsing warna, terus editing karena udah hampir 100% RGB, ya dia masih mumpuni. Sekarang lanjut ke area yang masih layar tapi bukan layar. Di atasnya layar yaitu kamera, dan untuk kameranya ini udah di atas rata-rata laptop, walaupun laptop yang high end ya, karena biasanya laptop itu kan webcamnya 720p 30 fps, tapi di XP Spectre yang baru ini udah 1080p 30 fps. Gak cuma hadir sebagai kamera aja, tapi kameranya ini juga udah support dengan infrared untuk Windows Hello untuk kita login secara cepat. Terus kalau kita buka XP Command Center itu juga ditambahin fitur-fitur webcamnya, karena kan dia 1080p 30 fps dan webcam lain di laptop lain itu kan 720p 30 fps. Jadi XP menanamkan fitur yang namanya auto frame. Jadi kalau misalkan saya berpindah-pindah ya, nah dia bakalan pindah ya, fitur follow cam seperti ini, di mana dia akan nge-crop ke 720p 30 fps untuk menyesuaikan headroom kita, dan kita itu pokoknya posisinya harus di tengah. Cuman dengan fitur ini ya jadi di crop ke 720p 30 fps. Dan kalau kita nggak pakai fitur auto frame-nya, gambarnya jadi lebih luas ya, karena kan 1080p 30 fps, dan ini gila webcamnya clear banget ya. Saya pernah punya ngetes MacBook 1080p 30 fps, tapi kayaknya lebih bagus ini deh daripada MacBook. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari XP Spectre. Kalau misalkan saya WFH, terus saya gak bawa webcam eksternal, saya masih pede-pede aja sih ya pakai ini ya. Tuh, karena kalau kalian lihat setup saya itu sebenarnya nggak terlalu terang karena kata Tomo dibikin mau dramatik gitu, tapi ini masih terlihat lebih terang loh ya, 1080p 30 fps ya. Tuh. Dan wah, saya pede banget sih kalau misalkan tanpa webcam eksternal. Terus selain auto frame, di software XP Command Center-nya kita juga bisa atur lighting correction, di mana dia akan memperbagus lighting kita lebih terang, dan ada filternya juga. Jadi biar muka kita tuh lebih enak untuk dilihat tanpa harus pakai skincare gitulah. Dan untuk mikrofonnya juga udah ada fitur yang ini termasuk fitur persyaratannya Intel, yaitu AI Assisted Dynamic Background Noise Suppression. Dan mikrofonnya itu seperti itu tadi ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira seperti apa untuk kualitas mikrofonnya. AI noise-nya ini juga bisa kita setting di bagian Bang & Olufsen audio control-nya untuk multiple voice atau single voice. Buat yang belum kenal sama Abang & Olufsen, jadi Bang Olufsen ini adalah audio, termasuk audio premium juga yang memang udah sering dipakai di
XP yang seri high-end. Jadi untuk mikrofon dan juga speakernya, dua-duanya bisa diatur lewat Bang & Olufsen Audio Control. Kalau untuk speakernya gila sih, walaupun dia termasuk laptop tipis, portable, tapi speakernya kenceng banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Kalau speaker sih boleh keras ya, tapi yang nggak boleh keras adalah keyboardnya. Karena kalau keyboardnya keras ya sakit buat ngetik. Tapi XP Spectre ini keyboardnya nyaman dan empuk. Dan menurut saya ini adalah salah satu keyboard yang paling enak karena feel ngetiknya itu mirip-mirip kayak keyboard mechanical yang built-in pada laptop gaming. Tactile-nya berasa, travel distance-nya pas, dan saya ngerasa ngetiknya bisa lebih cepat di keyboard ini. Selain itu keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan beberapa tombol function yang sehari-hari bakalan kita pakai. Kayak tombol backlit keyboard, mute volume, mute microphone, dan disable enable kamera. Dan kalau kalian notice di sebelah kiri tombol arrow itu ada fingerprint magnet yang menurut saya penempatannya ini pas. Karena pada saat kita buka laptop otomatis tangan kiri buka layar dan tangan kanan nahan bagian bawah laptop. Nah setelah buka kita langsung akses fingerprint dengan mudah. Terus kalau kita turun lagi ke bawah kita bakal nemuin touchpadnya. Posisi touchpadnya ini center to body. Ukurannya tergolong besar jadi masih nyaman kalau misalkan kita lupa bawa mouse. Tapi ya masih enak pakai mouse. Tapi dia tetap nyaman kok digunakan. Feel klik dari touchpadnya itu udah kerasa premium, nggak kayak touchpad yang murah yang kalau misalkan kita pencet itu kadang double klik dan travel distance-nya terlalu pendek. Tapi kalau ini menurut saya udah pas banget. Layar dan keyboardnya udah, sekarang kita bahas masalah dapur pacunya. Kita bahas spesifikasinya. Si XP Spectre 14X30 ini pakai Intel Core i7 1255U dengan settingan TDP-nya itu di 15 watt U ultra low power, dan ini memang prosesor yang biasa digunakan di laptop thin and light. Dia memiliki 2 performance core dan 8 efisiensi core, jadi total ada 10 core. Dan untuk memori RAM-nya kita langsung dikasih 32 GB ya. Jadi nggak 16 GB lagi, 32 GB LPDDR4 dual channel dengan speed 4266 MHz. Ya karena LP low power jadi kita nggak bisa upgrade lagi, tapi apa yang mau di-upgrade dari 32 GB ya? Ini udah gede banget. Terus untuk storage-nya juga gede. Dia 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 yang speednya bisa lebih dari 6000 Mbps. Untuk storage-nya juga nggak bisa ditambah, bisanya kita ganti ke kapasitas yang lebih besar. 2 TB NVMe Gen 4 mahal. Ya udahlah, ini aja 1 TB udah cukup banget. Ngomongin cukup, performanya juga udah cukup ya. Ketika kita running di Cinebench R15 sebanyak 10 kali di mode rata kanan, jadi modenya best performance, laptopnya kondisi dicas. Untuk hasilnya di running pertamanya dia dapat skor 1231 dan ini stabil sampai running ke 10. Untuk single core-nya dia dapat 188 poin. Nah, kalau misalkan pakai laptop portable seperti ini terus kita harus cas terus itu kan ya rugi ya. Jadi kita tes juga Cinebench R15 di mode balance, tapi ya bukan mode best performance, mode balance, dan laptopnya nggak dicas. Dan hasilnya di running pertama memang ada penurunan performa karena kita turunkan modenya di mode balance tadi biar baterainya lebih awet. Untuk single core dia dapatnya itu 120 poin, sementara untuk multicore-nya stabil di 860-an poin. Lanjut ke benchmark untuk GPU-nya, walaupun GPU-nya ini juga CPU-nya karena dia IGP atau Integrated Graphic Card. Cuman yang menarik ketika saya tes di TimeSpy stress test, biasanya untuk laptop yang tipis-tipis itu pasti nggak lolos. Tapi ini lolos dengan skor yang gede banget. Jadi dia dapatnya itu 99,8% untuk stability test di TimeSpy stress testnya. Wow, gila ini dingin sih ya, dan dia stabil. Terus kalau kita tes pakai driver biasa, Firestack dia skornya itu 505, TimeSpy-nya itu di 1438. Sekarang lanjut kita tes untuk editing. Jadi seperti biasa kita coba dulu di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Kita ekspor ke 4K dan hardware encoding. Untuk 4K dia mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 31 detik. Kalau Full HD di 5 menit 20 detik. Terus untuk Blender kita coba juga untuk 3D rendering, walaupun dia segmentasinya sebenarnya bukan 3D rendering, tapi nggak apa-apa kita tes aja. Untuk CPU-nya dia mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 20 detik dan untuk GPU-nya di 8 menit 52 detik. Lanjut kita tes juga dia pakai Microsoft Excel dengan large data sorting. Dia mampu sorting dengan durasi waktu 66 detik. Kalau untuk ekspor 250 slide PowerPoint ke PDF itu sekitar 42 detik. Dan orang-orang produktif itu kan biasanya kalau misalkan bosen dia bakalan mainin game ya. Sebenarnya dia segmentasinya bukan gaming, tapi nggak apa-apa kita coba game-game yang casual aja. Jadi pertama kita coba di Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high, dan untuk average FPS-nya dia masih dapat average yang ya masih playable lah di kisaran 58 sampai 74 FPS. Terus di game Dota 2 dengan grafiknya fastest, resolusi yang sama, dia dapatnya masih
masih sangat playable kalau ini di kisaran 107 sampai 118 fps. Kita coba di game yang agak berat dikit yaitu Genshin Impact resolusi Full HD, grafiknya low, dan hasilnya walaupun dia nggak punya discrete graphic card ya, tapi IGP dari Intel Core i7 generasi 12-nya masih bisa dapat di kisaran average 34 sampai 36 fps. Cuman kalau misalkan kalian mau main game yang AAA yang butuh discrete graphic card ya, bukan segmentasinya ya kayak Assassin's Valhalla, dia dapatnya di 5 sampai 6 fps. Tapi sekali lagi Assassin itu butuh discrete graphic card, game-game AAA itu butuh discrete graphic card dan dia nggak punya. Jadi memang bukan segmentasinya. Apalagi kalau laptop ini kita pakai untuk main game kayak Genshin Impact yang terlalu lama, wah ini bukan segmentasinya ya. Walaupun kita udah coba main Genshin Impact selama sekitar 1 jam dan nggak ada masalah sama sekali untuk surface, untuk permukaannya. Jadi kalau misalkan kita main laptop ini berjam-jam, produktif berjam-jam, dan aplikasi yang bakal kita pakai paling ya Adobe Premiere Pro, terus Microsoft Office kayak gitu. Di Genshin Impact aja 1 jam ketika kita pakai FLIR untuk suhu permukaannya itu masih sangat reliable. Suhu tertingginya itu ada di 37 derajat Celcius. 37 itu nggak panas sama sekali. Jadi kalau misalkan kita pakai di area keyboardnya itu sama sekali nggak mengganggu. Dan yang saya suka, fan-nya ini cenderung silent ya saat digunakan. Cuman kalau di mode performance dia bakalan ngeluarin suara, cuman ya suaranya ini masih ranah suara yang tidak mengganggu. Jadi kalau misalkan kita bawa laptop ini ke perpustakaan dengan mode performance, nggak bakalan dilemparin sendal gitu karena suara kipasnya nggak seberisik laptop gaming yang kayak helikopter. Emang laptop ini segmennya untuk kerja dan produktivitas, makanya bagian-bagian yang penting kayak layar, webcam, mic, keyboard, touchpad, dan juga baterai itu dioptimalkan untuk penggunaan kerja, untuk penggunaan produktif. Tapi ngomongin baterai, apakah baterainya ini awet? Awet lah, karena dia pakai prosesor seri U ya, ultra low power. Dan baterainya ini gede banget loh ya untuk sebuah prosesor seri U. Dia ada di 66 Wh dan saat kita lakukan tes dengan memutar video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%, di setting di mode Smart Send pada XP Command Center-nya, dia bisa bertahan sekitar 17 jam ya. Jadi untuk baterainya sih gak ada masalah, bener-bener awet banget. Kalian mau perjalanan dari Malang ke Amerika yang saya nggak tahu berapa jam, mungkin sekitar 22 jam, itu masih cukup untuk laptopan di pesawat. Terus untuk waktu pengecasannya 0 ke 100% untuk sebuah baterai 66 Wh lumayan cepat, sekitar 2 jam 25 menit. Tapi kalau dibilang cepet-cepet banget enggak sih ya, karena memang untuk adapter bawaannya itu ada di 65 watt. Oke lah, paling segitu aja review dari XP Spectre yang nama lengkapnya adalah XP Spectre 14 X360EF/0005TU. Namanya lumayan panjang, sepanjang 0 yang ada di harganya. Jadi 0 di harganya itu ada 7 ya. Jadi harganya itu 24 juta sekian. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk kelebihannya ya layarnya nih enak sih ya, 13,5 inch dengan aspek rasio 3:2, dia convertible bisa jadi tablet. Touchscreen-nya ini responsif dengan 4096 pressure sensitivity. Kita juga udah dapat stylusnya juga, nggak perlu beli lagi. Performanya kalau untuk pekerjaan produktif juga sudah oke. Spesifikasi RAM, SSD itu udah di atas rata-rata banget. RAM-nya LPDDR4 32GB, storage-nya 1TB, NVMe Gen 4 yang 6500 Mbps. Terus dari segi experience ketika digunakan untuk keyboard dan touchpad-nya pun nyaman, desainnya elegan dan modern, dan webcam-nya bukan hanya 1080p 30fps tapi dia ada fitur auto frame, light correction, dan juga filternya itu bisa kita pakai. Kalau misalkan kita belum mandi, mau rapat cepet-cepet tinggal aktifin filternya aja. Kekurangannya adalah di bagian port-portnya ini, kalau misalkan port yang ada di laptopnya itu minim banget, tapi untungnya sama XP dikasih dongle bawaan lagi, dikasih port hub lagi untuk kita tambah port. Dan performanya sebenarnya bukan kekurangan karena memang segmentasinya untuk portable dan ringan, nyaman sehari-hari, makanya dikasih prosesor seri U, bukan seri P ataupun seri H, tapi baterainya jadi bisa lebih panjang, 17 jam. Dan harga 24 juta tadi tentunya udah include dengan garansinya XP ADP ya, dimana kalau misalkan dia jatuh atau gimana error bakalan di cover selama 2 tahun. Terus juga ada Windows 11, ada Office-nya juga, tambahan stylus, serta ada port hub juga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.